Jumpa lagi bersama saya Mr. Wali. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menjawab soal-soal reading TOEFL ya, untuk persiapan menghadapi tes TOEFL. Baik, langsung saja kita coba lihat agenda hari ini. Untuk hari ini kita akan mengulas skill ya for TOEFL reading. Nanti ada 3 skill yang kita akan coba pelajari, yaitu tentang tone, purpose, sama course. Kemudian ada juga contoh soal ya, discussing the question, types in TOEFL. Oke, kemudian Anda bisa membaca buku Longman ini untuk memperkaya pemahaman Anda berkaitan dengan TOEFL. Kita lanjut ke materi yang pertama berkaitan dengan tone, purpose, or course. Ini tone ini adalah rasa bahasa kita, kira-kira bahasanya itu seperti apa ya. Kemudian ada purpose, tujuannya. Course ini bidang studi, kira-kira teks yang kita baca ini masuk pada kajian apa. Oke, langsung saja ketika Anda mau menjawab soal yang berkaitan dengan ini, biasanya soalnya akan menanyakan hal-hal semacam ini. What is the tone? What is the author purpose? And then which course would this reading be assignment? Itu adalah tipikal ya, soal yang menanyakan tentang tone, purpose, and course. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui atau bisa menjawab soal berkaitan ini? Ada tips-tipsnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami clue-nya terlebih dahulu, bahwa teks itu mesti ada clue ya yang kita bisa kenali, yaitu melalui bagaimana seorang penulis itu menunjukkan emosi. Ya, emotion, ada emosi yang dilibatkan di situ, tidak hanya sekedar memaparkan fakta-fakta. Ini penting untuk diketahui bahwa fakta-fakta itu saja tidak cukup ya ketika menulis, tapi perlu juga ada emosi yang mungkin perlu disampaikan oleh pengarang untuk lebih meyakinkan pembaca agar pembaca melakukan atau mengikuti sesuatu yang dia ingin agendakan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya purpose. Bagaimana dengan purpose? Purpose ini adalah tujuan. Tujuan penulis itu apa? Kita bisa mengenali tujuan dari penulis dengan melihat ide pokoknya. Kemudian supporting details-nya. Kita lihat di situ, nanti kita menyimpulkan tujuannya itu apa. Kemudian ada berikutnya yaitu course. Course ini bidang studi ya. Kita perlu menyimpulkan dari topik sentence yang ada, kemudian juga perlu melihat supporting details-nya. Jadi ketika kita melibatkan dua itu, nanti kita bisa menyimpulkan bidang studi yang dikaji itu apa. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Oke, ini ada soal ya, 3 soal. Yang pertama menanyakan purpose, yang kedua menanyakan tone, dan yang ketiga ini menanyakan course-nya apa. Lalu kita baca di sini, topik sentence-nya adalah deforestation of the world is proceeding in alarming. Ini berarti berkaitan dengan penggundulan hutan ya, yang menunjukkan gejala yang sangat membahayakan, alarming. Kemudian dia sokong dengan data-data di sini 1950 25%, sekarang menjadi 20%, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, the majority of deforestation is occurring in tropical forests in developing countries. Ini juga berkaitan dengan ide pokok ya, yang masih mengutarakan ide yang di paragraf pertama. Oke, kira-kira tujuan dari teks ini apa ya? Penulis ingin menyampaikan apa? Kalau yang A ini, cite statistic about an improvement on the Earth's land surface. Ini tidak ya, tidak hanya mensitasi saja di sini. Tentu kalau sekedar mensitasi tanpa ada agenda atau tujuan yang lain kan kurang pas ya. Kemudian yang B, explain where deforestation is occurring. Ya betul, di paragraf kedua menjelaskan tentang terjadinya deforestation, yaitu di negara Asia atau negara berkembang ya, mohon maaf, bukan negara Asia tapi negara berkembang. Ya, termasuk di dalamnya negara Asia juga.
tetapi di sini tidak menjadi kajian utamanya. Ya, kemudian yang C ini make the reader aware of worsening word problem. Mungkin inilah ya yang menjadi pilihan yang paling tepat. Jadi pembaca diajak agar lebih sadar terhadap bahayanya deforestation atau gejala yang sudah membahayakan yang terjadi di hutan itu. Oke, kemudian bagaimana pertanyaan yang ketiga, yang kedua ya, which of the following best describe the tone of the passage? Ini tone-nya tentang apa? Ya, tone-nya ada pilihan concern, disinterested, placid, ada exaggerated. Kalau exaggerated itu melebih-lebihkan, tidak ya. Placid juga tidak, disinterested juga tidak. Saya kira menarik juga ya pembacaan ini. Ini berkaitan dengan concern atau menjadikan orang lebih concern lagi terhadap persoalan, yaitu tentang deforestation. Kemudian yang 6, ini berkaitan dengan apa? The passage would probably be signed reading which following courses. Coursesnya tentang apa? Ada geologi, geografi, geometri, marine, biologi. Kalau geologi ini tentang sejarah bumi, itu tidak ya. Geografi ini yang paling tepat. Geografi lah yang paling tepat karena ini adalah bidang kajian tentang permukaan bumi, termasuk di dalamnya adalah hutan. Oke, jadi kalau yang geometri ini tentang matematika, kalau marine biology ini tentang botani ya, hutan apa namanya, hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di laut. Jadi tidak. Oke, ini jawabannya. Yang pertama adalah yang soal yang ini C, soal yang nomor berikutnya A, yang berikutnya B tentang geografi. Saya kira itu cukup untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal yang lainnya.